Selamat pagi, Bapak Ibu. Kembali lagi dengan saya Glenn dari tim saham gorengan. Kali ini saya akan membahas mengenai saham IPO yang cukup menarik ya, yaitu Mentobi Karyatama Raya. Mentobi Karyatama Raya. Saya akan rilis ini cukup urgent ya, atau cukup pendek waktunya, karena di jam 10 di tanggal 4 November itu adalah hari terakhir dari penawaran umum dari Mentobi Karyatama Raya. Nah, saya mau memberikan sedikit insight di pagi hari ini. Videonya akan saya rilis jam 8 pagi. Bagi Anda yang menonton di pagi hari ini atau tidak berkesempatan untuk beli saham MKTR ini hingga hari ini berakhir, atau Anda bisa mengambilnya nanti saat sudah listing. Ya. Jadi saya akan membahas mengapa saham ini kalau saya lihat itu cukup menarik, bahkan lebih menarik dari beli-beli. Jadi ada beberapa saham yang lumayan banyak IPO, sama-sama penawaran umumnya berakhir di tanggal 4. Saya hanya buat dua video, yaitu rekomendasi untuk beli-beli dan MKTR ini. Kenapa ini menarik? Saya akan jelaskan, terutama nanti di segi warannya, ya. Yang pertama adalah kita akan menjelaskan sedikit umum aja tentang perusahaan ini. Jadi yang saya mau ambil adalah umumnya, karena saya tidak mau mengambil saham ini untuk trading jangka panjang. Yang saya mau lihat adalah underpricing-nya atau jual di hari pertama listing. Hanya itu. Saya tidak mau mengambil saham ini untuk jangka panjang. Jadi saya tidak akan bahas lebih lanjut mengenai fundamentalnya secara mendetail. Cukup pengenalan saja. Yang pertama, Mentobi Karyatama Raya (MKTR) ini merupakan perusahaan perkebunan yang berpusat di Jakarta. Perkebunan apa? Dia adalah pengolahan kelapa sawit. Dia sudah memiliki perkebunan kelapa sawit sebesar 6.000 hektar dan pabrik kelapa sawit yang diklaim bisa punya kapasitas 30 ton per jam. Ya. Nah, Maktur Group ini, ya, MKTR ini adalah bagian dari Maktur Group, di mana Maktor Group ini adalah perusahaan biro haji sebenarnya. Jadi kalau dilihat di sini, Maktor ini adalah perusahaan khusus untuk menyediakan paket umroh dan haji, ya, biro haji yang bergerak di biro haji. Pemiliknya dari MKTR dan Maktor Group ini adalah Fuan Hasan Masyur. Ini adalah seorang politisi juga ya, yang merupakan pemilik dari Maktur, presiden komisaris juga dari PT KAI Meridian, dan dia adalah politisi yang menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golkar dan juga Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila. Nah, lumayan menarik ya. Tapi saya tidak menemukan historical yang buruk dari orang ini ataupun perusahaan utamanya, yaitu Maktur ya. Nah, kalau ditanya kenapa eh, Pak Masyur ini hanya mengipokan saham kelapa sawitnya, ini cukup jelas di sini dikatakan kalau dia hanya mau melakukan IPO atau public offering itu untuk kelapa sawitnya yang mau digerakkan umumnya ke komersial atau bisnis. Sedangkan maktornya itu hanya semacam kayak perjalanan ibadah lah menurutnya. Oke, kita nggak perlu terlalu bahas itu terlalu dalam karena nggak penting juga. Yang kita mau bahas berikutnya adalah dari sisi fundamentalnya sedikit. Kenapa saya bahas fundamentalnya sedikit? Karena saat orang melihat prospektus umum, kebanyakan akan melihat fundamentalnya menarik atau tidak sebelum dia melakukan keputusan akan beli atau tidak. Dan ini akan sangat penting terhadap underpricing atau tidaknya saham ini. Yang pertama yang kita perlu lihat adalah laba rugi. Jadi saham ini sebenarnya mencatatkan keuntungan dari 3 tahun terakhir ya. Di 2019 dia itu mengalami kerugian. Di tahun 2020 di akhir kuartal 4, dia mengalami kerugian, tapi kerugiannya itu menurun dari tahun 2019. Di tahun 2021 ditutup dengan keuntungan sekitar 15 triliun rupiah. Dan di tahun 2022 baru di bulan Juni kita melihat kalau keuntungannya sudah 26 juta. Jadi
kemungkinannya akan ditutup sekitar 3 sampai 4 kali lebih besar keuntungannya dari tahun 2021 kalau geraknya linear ya dari keuntungan yang ini. Jadi kalau dilihat dari rasio keuntungannya itu cukup positif. Kalau kita lihat dari asetnya, aset lancarnya yang perlu kita lihat adalah di tahun 2022, aset lancarnya dapat membayar seluruh liabilitas jangka pendek meskipun tipis ya. Jadi ada perbedaan sekitar 2 miliar, tapi seluruh aset lancarnya bisa membayarkan seluruh liabilitas jangka pendek. Dan seluruh aset tidak lancarnya ini hampir 2 kali dari liabilitas jangka panjang. Jadi dari segi liabilitas ini sebenarnya cukup aman posisi keuangan dari perusahaan yang KTR ini ya. Tidak ada utang yang terlalu tinggi dan dari segi asetnya pun aman. Nah, kita melihat dari segi aset dan segi laba secara satu persatu. Tapi kalau kita melihat dari return on asset dan return on equity dari perusahaan ini ternyata sangat kecil. Ya, return on asset dan return on equity yang biasanya dilihat orang itu direkomendasikan di angka 20 dan 30. Tapi di sini hanya angka 3 dan 12. Yang artinya dia butuh lebih dari 30 tahun agar perusahaannya ini bisa balik ke harga asetnya ya. Atau dia bisa balik modal untuk asetnya. Seperti itu. Jadi ini cukup kurang menarik kalau dibandingkan dengan return on asset dan return on equity-nya. Karena sebenarnya kecil. Tapi dari segi posisi keuangan dan labanya, sebenarnya dia mencatatkan pergerakan yang cukup aman. Nah, kita cukup bahas secara informasi umumnya. Kita akan masuk ke main topik. Jadi dari pembahasan tadi, itu hanya pembahasan secara umum atau openingnya aja. Tapi kita mau masuk sebenarnya MKTR ini bisa mengalami underpricing atau kenaikan di hari pertama atau tidak. Kalau dia mengalami kenaikan di hari pertama, kita sebagai trader, ya, sebagai scalper dari komunitas saham gorengan, kita akan beli dan jual di hari pertama, atau kalau di hari pertama arah, kita akan jual di hari kedua. Pokoknya sampai dia mengalami pullback. Dan MKTR ini memiliki potensi yang cukup tinggi. Saya akan bahas singkat yang pertama dari waran. Semua informasi ini kita bisa dapatkan dari 3 halaman pertama prospektus. Yang pertama adalah waran. Ini sangat unik karena dia memberikan satu waran tiap satu saham baru. Jadi 1:1. Ini adalah rasio terbesar yang bisa diberikan oleh saham IPO ya. Jadi dia memberikan satu waran secara cuma-cuma setiap satu saham baru. Di mana Anda bisa tahu sendiri waran ini memiliki harga sendiri dan bisa dijual ya, atau Anda bisa tukarkan ke saham MKTR utamanya. Jadi Anda mendapatkan waran cuma-cuma dari pembelian satu saham baru. 1:1. Itu sangat bagus. Ya, itu sangat menggiurkan untuk investor, untuk trader. Fraksi harga yang ditawarkan itu juga sangat kecil, yaitu 120. Jadi MKTR ini masuk ke kategori saham gorengan. Di mana kalau masuk ke kategori saham gorengan, itu sangat mudah untuk digoreng dan kenaikannya itu sangat cepat. Jadi biasanya trader-trader, scalper-scalper memang mengincar saham-saham IPO seperti MKTR yang akan naik di hari pertama. Range-nya dari book building pun kecil, ya. Jadi range-nya itu di 100 sampai dengan 120. Yang arti range-nya hanya 20%. Ini berarti akan meningkatkan potensi orang untuk mengambil book building. Karena meningkatkan harganya di book building karena meningkatkan karena tidak ada keraguan dari orang untuk membeli saham tersebut karena kemungkinan pergerakan harganya pun sedikit dari book building ini ya. Nilai emisinya pun kecil ya, di bawah 200 miliar. Nilai emisinya 300 miliar ya, di bawah di antara sedang, dia masuknya ke kategori sedang ya, 200 miliar sampai 1 triliun. Ini jadi dari historicalnya, ini adalah saham yang cukup menarik untuk mengalami kenaikan di hari pertama atau mengalami underpricing.
Kenapa? Karena nilai emisi yang kecil ini lagi-lagi balik ke fraksi harga, ini mudah untuk digoreng. Tujuan IPO-nya lumayan banyak ya, punya sekitar 2 sampai 3 halaman sendiri. Tapi saya sudah baca dan tidak ada yang mengatakan kalau tujuan IPO-nya adalah untuk membayar hutang. Jadi tujuan IPO-nya kebanyakan untuk melakukan pengembangan usaha dan juga modal usaha. Jadi ini cukup menarik. Harga penetapan itu ditentukan dari harga book building-nya ya, yang 100 sampai 120 diambil batas paling atas, yaitu 120. Yang berarti saham ini sebenarnya mengalami oversubscribe atau banyak sekali peminatnya saat book building, sehingga dipilih harga penetapan paling atas. Kalau di waktu book building saja peminatnya banyak, kemungkinan saham ini akan mengalami underpricing pun semakin tinggi. Dari segi sektor, yang bisa dilihat adalah sektornya adalah perkebunan. Kalau kita melakukan sampel historical, saham perkebunan saat IPO itu sebenarnya dilihat kurang menarik ya, karena pergerakan harganya saham-saham IPO historical untuk saham perkebunan itu biasanya rendah atau kecil pergerakan harganya. Potensi mengalami underpricing pun hanya 1% untuk saham-saham sektor perkebunan. Jadi untuk saham-saham sektor perkebunan ini kita berikan poin yang kecil untuk IPO-nya. Tapi ini hanya memiliki bobot yang lumayan kecil ya. Kalau kita total secara keseluruhan bobotnya, dia memberikan waran 1:1. Ini cukup tinggi, poinnya adalah 3. Dia memiliki harga penawaran yang sempit. Poinnya 3, fraksi harganya di bawah 200. Dia termasuk ke dalam saham gorengan yang cukup menarik untuk trader dan scalper. Masuk poin 3, penggunaan dana EVO untuk pembayaran hutang ini 0%. Total adalah untuk ekspansi dan modal kerja 100%, 3 poin lagi. Subsektor masuk ke dalam perkebunan, dia poin 1. Penetapan harga penawaran dia tinggi, ya, revisi atas atau tinggi, karena banyak peminatnya poin tinggi, dan nilai emisinya sedang di poin 2. Jadi MKTR ini secara total memiliki potensi mengalami kenaikan 90%, yang artinya kalau disimpulkan ini hampir 90% mengalami underpricing. Di atas 75% ini masuk ke dalam definite buy atau Anda wajib beli karena ini menarik sekali untuk mengalami underpricing atau kenaikan di hari pertama. Oke, itu saja untuk pembahasan saham MKTR. Kalau Anda tidak mendapatkan saham ini di hari tanggal 4 sebelum jam 10, Anda bisa melakukan pembelian saat listing. Terima kasih.